الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, yang semoga Allah senantiasa ikhlaskan hati kita di dalam setiap ucapan kita, Allah luruskan perkataan kita, dan Allah tegakkan kebenaran di dalam setiap perbuatan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita di dalam melakukan ketaatan, dan semoga kita senantiasa dimudahkan untuk merespon kebenaran. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak menuntut kepada kita apapun, kecuali adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Allah itu tidak butuh kepada syukur kita, tetapi kitalah yang membutuhkan syukur untuk memberikan kualitas pada kehidupan kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka pada dasarnya dia telah bersyukur kepada dirinya. Dan sesungguhnya siapapun yang telah bersyukur, maka dia telah memberikan kualitas pada apa yang dia lakukan pada kehidupan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Karena tidak ada jalan bagi orang yang beriman, kecuali separuh jalannya ke surga terletak pada kesabaran, dan separuh perjalanan dia menuju ke akhirat terletak kepada kesyukuran yang dia berikan pada kehidupan. Allah menyempurnakan kita dengan semua kebutuhan yang Allah telah berikan kepada kita. Kita ini standarnya mudah bersyukur. Apabila syukur itu dengan melihat anugerah yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Syukur itu biasanya susah kalau standar kita bersyukur dengan melihat apa yang didapatkan oleh orang lain. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa menata hati kita. Kita bersyukur terhadap semua anugerah yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Dan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita. Amin insyaallah. Bagi orang yang beriman, tidak ada sebuah posisi yang paling sederhana ketika dia memaknai kehidupan kecuali adalah bagaimana dia mampu menjadi walinya Allah. Itu merupakan sebuah posisi yang paling agung. Tetapi sejatinya posisi ini dan status ini hari ini tidak banyak diingat oleh manusia dan tidak banyak orang menyadari. Menjadi walinya Allah itu termasuk salah satu anugerah besar pada kehidupan. Karena siapapun yang telah menjadi walinya Allah, dia mendapatkan banyak keselamatan pada urusan dunianya. Dan siapapun yang telah menjadi walinya Allah, maka dia mendapatkan rahmatnya Allah dan keselamatan pada waktu di kehidupan akhirat untuk mendapatkan surganya Allah. Menjadi walinya Allah itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Karena dalam setiap waktu selalu ada orang yang menjadi walinya Allah. Walaupun kita mungkin masih berdosa, walaupun kita mungkin masih melakukan banyak kekurangan, tapi kita tidak boleh untuk tidak bermimpi bahwasanya kita ingin menjadi walinya Allah dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita, siapapun di antara kita, kalau kita menjadi dokter, kalau kita menjadi presiden, kalau kita menjadi menteri, kalau kita menjadi pebisnis, apapun itu, maka tidak boleh menghilangkan keinginan kita untuk menjadi walinya Allah. Karena siapapun yang telah menjadi walinya Allah, maka dia menempati puncak mata rantai kesolihan pada kehidupan manusia setelah derajatnya para nabi dan para rasul, dan setelah derajatnya para syuhada. Dan tentunya menjadi walinya Allah itu merupakan sebuah cita-cita yang agung. Cita-cita yang boleh dimiliki mimpinya oleh setiap orang. Kita boleh ingin menjadi walinya Allah, walaupun kita masih melakukan banyak kemaksiatan. Ketika kita menempatkan diri kita bahwasanya kita ingin menjadi walinya Allah, maka tidak ada aktivitas yang harus dilakukan sama orang yang ingin menjadi walinya Allah, kecuali adalah bagaimana tindakannya dan perbuatannya itu sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka inilah yang menjadikan kita menangkap sebuah korelasi. Kenapa kita membahas kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Karena kitab ini menyajikan kepada kita apa sih yang harus kita lakukan dari setiap perbuatan dan aktivitas yang kita kerjakan
supaya betul-betul kita bisa mencapai dan meraih salah satu derajat yang kita mimpikan, yaitu menjadi walinya Allah. Maka ketika ingin menjadi walinya Allah, tentunya kita harus mengerti. Berarti kita harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah, kita membenci siapapun yang dibenci oleh Allah, kita melakukan apapun yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana kalau kita ingin mendapatkan derajat walinya Allah, kita harus membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita semakin paham. Menjadi walinya Allah itu sebuah perkara yang sangat indah. Layak untuk dimiliki oleh siapapun, dan dimanapun mereka bisa untuk bisa menjadi walinya Allah. Selama dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita membahas satu persatu apa sih yang kita harus lakukan. Maka kita membahas apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan untuk meraih cintanya Allah supaya seseorang manusia mendapatkan gelar walinya Allah. Maka golongan yang ke-18 orang yang mereka menjadi orang yang menjadi walinya Allah, dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas pada kesempatan sore kali ini pembahasan golongan yang ke-18. Orang yang menjadi walinya Allah, orang yang menjadi pecintanya Allah adalah mereka yang ketika bermuamalah, ketika mereka berinteraksi, ketika mereka menjalin hubungan hablum minan nas, mereka tidak ada sesuatu yang mendorong mereka berinteraksi dan bermuamalah, kecuali semata-mata dia bermuamalah dan berinteraksi dengan kerumunan manusia, baik tetangganya, sahabatnya, circle-nya. Tidak ada niat yang ada pada hatinya kecuali dia bersahabat dan dia berteman semata-mata karena Allah. Inilah salah satu cirinya walinya Allah. Dia memiliki 1000 alasan untuk berteman, dia memiliki 1000 alasan untuk bersahabat dan berinteraksi kepada banyak manusia, tetapi di antara 1000 alasan tidak ada yang dia pilih, kecuali alasannya cuma satu. Kalau dia bersahabat sama seseorang, maka dia pilih bersahabat itu karena Allah. Karena itulah yang menjadi tujuan agung setiap mereka yang telah jatuh cinta kepada Allah. Perkataannya, perbuatannya, bahkan rasa cintanya dia kepada teman dan rasa sayangnya dia kepada sahabat, ataupun rasa sayangnya dia kepada satu keluarga, itu didasarkan karena Allah semata dan bukan karena alasan yang lainnya. Inilah yang menjadikan seseorang mendapatkan derajat kewalian kalau mereka sudah saling mencintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin sudah membahas 2 kali pertemuan bagaimana muqaddimah tentang mencintai yang didasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas lebih spesifik. Kalau kita mencintai karena Allah, karena ini merupakan sebuah perkara yang bisa menjadikan derajat seseorang itu menjadi walinya Allah. Ketika manusia itu bertemu, dia berkerumun, dia berinteraksi semata-mata karena Allah, dan dia betul-betul didasarkan karena kecintaan dia kepada Allah. Sekarang kita harus paham bahwasanya mencintai karena Allah itu memiliki sebuah komitmen dan pula sebuah kewajiban, dan tentunya ada konsekuensi yang harus dihadapi. Karena setiap orang bisa mengatakan dengan begitu mudah, saya mencintai kamu karena Allah. Tapi belum tentu konsekuensi dari kalimat itu mampu dia penuhi. Karena memang kalimat itu merupakan sebuah kalimat yang bukan hanya sekedar normatif, bukan kalimat yang sekedar official saja, tapi kalimat itu ada sebuah konsekuensi yang harus dipenuhi supaya seseorang betul-betul mampu mencintai seseorang karena Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Ada sekitar 15 poin yang apabila kita mencintai seseorang karena Allah, maka ketika 15 poin ini kita penuhi satu persatu, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah karena kita telah benar mencintai seseorang karena Allah. Dan di antara dahsyatnya dan agungnya perkara ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka orang itu akan mendapatkan naungan pada waktu hari kiamat.
ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil, dan tidak ada satupun naungan yang memberikan keteduhan kecuali naungan yang datang dari Allah. Dan salah satu di antara 7 orang yang mendapatkan naungan keteduhan itu adalah mereka yang ketika di dunia mereka berinteraksi, mereka berteman, mereka bersahabat. Tidak ada yang mendorong mereka kecuali karena Allah mereka berteman, dan karena Allah mereka berinteraksi pada kehidupan mereka. Ini menunjukkan kepada kita, mencintai seorang mukmin karena Allah itu bukan perkara kecil, tapi dia perkara besar sekali.